Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidina Putri dengan nomor induk mahasiswa 638210112 dari kelas SJ2 jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Komputer Indonesia. Di sini saya akan menghantarkan tentang salah satu budaya dari suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, yaitu upacara tiwah. Selama berabad-abad, masyarakat Dayak Ngaju beragama Keharingan melaksanakan ritual pesta tiwah, yaitu upacara penguburan yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Ritual ini dilaksanakan sebagai penghormatan terakhir, penyucian arwah, selaku kemudian menghantarkannya ke negeri para arwah atau yang disebut Lewu Tatau Habaran Pulau, Habusung Bulau Hakarang Lamiang, yang artinya negeri kaya raya, indah, mengandung banyak emas, intan, dan batu mercan. Pada acara tiwah ini, sebelum tulang belulang almarhum dimasukkan ke dalam sandung yang merupakan bangunan kecil terbuat dari kayu ulin sebagai tempat penyimpanan tulang-tulang mereka yang sudah ditiwahkan, banyak dilakukan ritual, tarian, dan lain-lain hingga akhirnya tulang-tulang jenazah dimasukkan ke dalam sandung. Prosesi upacara tiwah agama Hindu Keharingan di Kalimantan Tengah, pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah tergantung keputusan dan tradisi masing-masing daerah. Namun meski berbeda, tujuan dari upacara tiwah tetap sama, yaitu sebagai proses penyempurnaan arwah orang yang sudah meninggal. Upacara tiwah meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutupan acara, yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, manenung. Praktik mencari atau memanggil makhluk halus yang dapat melindungi pelaksanaan upacara. Yang kedua, menggantung sahut tiwah, latihan untuk roh gaib untuk melindungi upacara. Yang ketiga, menggantung usik. Maksudnya untuk melengkapi sarana dan prasarana pelaksanaan upacara tiwah. Lamanya usik menggantung ini bermacam-macam, tergantung persiapannya bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Yang keempat, menyaki balai, yaitu menyucikan balai nyahu dengan tata cara yang berlaku. Yang kelima, setelah 7 malam, keesokan harinya adalah prosesi mengeluarkan tulang dari kuburan orang di tiwah. Tulang-tulang tersebut dicuci bersih dengan tata cara adat yang berlaku. Kemudian setelah itu, tulang-tulang itu dibawa ke balai nyahu. Berbarengan dengan hari itu, yaitu mendirikan apandung yang akan dikorbankan, sekaligus sangkai raya yang berada di rumah tadi ketika menggantung usik seperti dibawa ke tanah atau didirikan di tanah dengan pandung. Yang keenam, setelah 3 malam tulang-tulang itu berada di balai nyahu, pandung diisi dengan babi. Setelah 6 malam pali balai atau pali tulang, barulah bangun sapundu. Sapundu adalah tempat mengikat kerbau atau hewan kurban. Pada hari ke-6, hewan kurban disembelih sebagai kurban. Pada hari ke-7, tulang-tulang di balai nyahu dipindahkan ke pelabuhan sandu masing-masing. Yang ke-7, selanjutnya yaitu nyangkean. Nyangkean adalah memasukkan tulang ke dalam sandung. Dalam pelaksanaan nyangkean, boleh hewan kurban yang cukup besar seperti kerbau sesuai dengan kemampuan anggota pelaksanaan tiwah. Yang ke-8 kemudian dilakukan hantekam malaluhan, yaitu mengikat hewan kurban baru di sapundu. Yang ke-9 yaitu melaksanakan tabuh kedua atau tabuh terakhir. Tabuh adalah proses menusuk hewan kurban. Setelah malam kedua dilakukan ritual balian ngarahang, juga hanteran ngarahang atau telun hanterang ngarahang atau basir balian ngarahang. Setelah itu dilakukan ritual balian tantulak dahjang bahjang pengharuan. Setelah pelaksanaan balian tantulak dahjang bahjang pengaruan selesai, dilakukanlah ritual hakahem atau disebut laliyang sangiang. Ritual ini merupakan penutup dari pelaksanaan upacara tiwah. Adapun dengan ini saya berharap saudara-saudari sekalian dapat mengetahui beberapa hal mengenai budaya dari Kalimantan Tengah ini, sehingga dapat menjadi ilmu tambahan untuk kemudian harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.